Shalom saudara. Judulnya hari ini adalah tujuannya Allah. Amin. Haleluya. Injil selalu membawa kabar baik. Injil bukan hanya selalu, Injil sendiri artinya adalah kabar baik. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Amin saudara. Hari ini tujuan Allah. Saya berdoa supaya ini memberkati saudara, saudara diterangin, sehingga kita lebih lagi bisa pengertian kita yang benar lebih bertambah. Kita membiarkan firman-Nya menerangi kita semua. Amin. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, maka kamu akan adalah murid-Ku. Dan kalau kamu tetap, ya kan, kamu akan tahu kebenaran. Jadi tahu di sini bahasa aslinya tuh maksudnya tahu tuh secara intim, secara pribadi. Ya kan? Kamu akan tahu haleluya, kebenaran, dan kebenaran itu yang kita tahu secara pribadi. Itu menjadi nyata, itu akan memerdekakan kita. Amin saudara, haleluya, thank you Lord Jesus. Ya, kita berdoa ya. Bapak, di dalam nama Yesus, kami saat ini minta Bapak berikan roh hikmat dan wahyu. Terangi mata hati kami lagi, supaya kami lebih lagi mengenal Engkau dengan benar. Supaya kami lebih lagi mengerti betapa besar kasih-Mu terhadap kami melalui apa yang Kau lakukan di dalam Yesus Kristus, dan agar kami lebih lagi berakar dan berdasar dalam kasih-Mu. Haleluya, kami boleh bersinar lebih terang di dunia yang gelap ini, menjadi berkat, haleluya, bagi keluarga, bagi banyak bangsa, dalam nama Yesus, amin. Amin saudara, haleluya, puji Tuhan, thank you Jesus. Kita langsung saja saudara ya. Haleluya. Hari ini judulnya adalah tujuannya Allah. Ya, kita perlu mengerti dalam apapun yang Allah lakukan, kita perlu ingat akan sifatnya Allah. Bahwa Allah itu nomor satu, Allah adalah kasih. Ya kan, firman-Nya dengan jelas mengatakan Allah itu adalah kasih. God is love. Allah itu adalah kasih. Dan Allah itu kasih Allah itu tidak seperti manusia. Amin. Allah telah menciptakan manusia seperti Dia. Amin. Jadi kalau kita bilang Allah itu kasih, kita harus ingat konsep kasih kita tuh masih harus berubah, saudara. Masih harus berubah. Firman mengatakan kita bisa terus bertumbuh di dalam kasih. Amin. Haleluya. Jadi Allah itu nomor satu kasih, dan Allah itu adalah kudus. Dan Allah itu adalah kebenaran. Kudus itu berarti Dia terpisah dari, tidak ada sedikit pun kegelapan di dalam Allah. Tidak ada maut, tidak ada yang jahat di dalam Dia. Itu artinya kudus loh. Amin saudara, haleluya. Karena orang banyak punya konsep kudus itu macam-macam. Tapi kudus berarti pisah dari kegelapan, pisah dari yang maut, dari kutukan, dari kenajisan. Itu kudus. Amin sekali. Makanya di sorga, ya kan, itu hanya ada terang, tidak ada kegelapan. Amin. Haleluya. Itu sebabnya Allah tidak menciptakan iblis, ya. Allah telah menciptakan Lucifer, malaikat yang sangat luar biasa, indah, sangat bertalenta, diurapin. Tapi karena Lucifer telah memilih untuk pisah dari Allah, ya kan, pisah dari terang, dari yang kudus, dari yang baik, ya kan, dari yang mulia, dia pisah, dia jadi gelap. Amin saudara, dia jadi gelap, dia jadi jahat, dia jadi jelek. Amin. Thank you Jesus. Puji Tuhan, bukan Tuhan, Lucifer yang telah menciptakan dirinya jadi iblis. Dan itu bukan tujuan Allah buat Lucifer. Allah tidak pernah punya tujuan yang jahat, yang tidak baik. Firman-Nya sudah mengatakan, hanya anugerah yang baik dan sempurna. Kehendaknya ialah apa? Perbaruilah pikiranmu supaya kamu tahu, ya kan, kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna. Amin. Tidak ada kehendak Dia yang jelek, yang kurang baik. Tidak ada kecelakaan di dalam rancangan Dia. Dalam rancangan Dia. Haleluya. Jadi surga itu bukan hanya tempat yang bagus, karena terang, indah, tidak ada yang jelek. Tapi surga itu surga karena ada Allah. Ada kasih-Nya yang luar biasa. Hadirat Dia yang penuh damai. Allah itu adalah damai, the God of peace. Amin saudara. Kenapa saya harus ngomong ini? Supaya kita tahu
tujuan Allah tidak pernah lepas dari sifatnya Dia. Amin. Dan salah satu kita harus tahu tujuan Allah tidak pernah berubah. Ya kan, dari mula Dia menciptakan manusia karena Dia menciptakan kita segambar serupa kasih. Kita diciptakan untuk dikasihin loh. Dan untuk mengasihin. Haleluya. Kita telah diciptakan segambar dan serupa kasih. Kita telah diciptakan untuk dikasihin, untuk bersekutu sama Dia, dan untuk mengasihin dari situ. Amin, saudara. Nah, kita harus tahu, ya kan, iblis yang telah memisahkan dirinya dari tujuannya Allah, berusaha melawan tujuan itu. Ya kan? Nah, tunggu dulu sebelum saya ke situ. Ya kan, sebelum saya ke situ, tunggu dulu. Kita lihat sifatnya Allah. Dia kasih nomor satu. Dia adalah terang, Dia kudus, dia kudus, Dia adalah terang, tidak ada kegelapan, tidak berubah-ubah, tidak ada bayangan sedikit pun, nggak mungkin Dia berubah, selamanya Dia begitu. Dia terang, kemudian Dia adalah kebenaran. Dia adalah kebenaran dan Dia Allah itu hidup. God is life. Makanya Yesus bilang, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, kepada Allah Bapa, tanpa melalui aku. Yesus adalah exact itu yang persis gambarannya Allah. Dia bilang, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Amin, saudara. Haleluya. Jadi Allah itu adalah hidup. Kalau kita terus menghampiri Dia melalui firman yang adalah hidup, Yesus mengatakan firmanku. Firman Dia loh ya, bukan perjanjian lama. Karena perjanjian kita beda. Firmanku adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Makin kita membiarkan firman Tuhan Yesus, ya kan, setelah Dia bangkit loh ya, setelah digenapin, setelah Dia menebus kita. Firman yang untuk kita bukan yang ditujukan untuk orang-orang di bawah hukum Taurat. Orang-orang Yahudi yang waktu itu masih di bawah hukum Taurat. Firmannya untuk kita yang sudah jadi lahir baru, sudah jadi anak Dia. Firmanku adalah roh dan hidup. Jadi makin kita terus mengisi diri kita dengan firman-Nya, hidupnya akan makin tambah, saudara. Amin. Hidupnya akan selalu mengusir kegelapan. Jadi apapun yang iblis coba lakukan, ya kan, untuk membunuh kita dengan kecelakaan, ya kan, seperti saya pernah alamin, mau pernah kebakaran, mau kecelakaan, mau ini dan itu, nggak pernah bisa jadi. Karena terang itu selalu lebih berkuasa dari kegelapan. Kalau kita izinkan Dia menerangi, kita ke Dia, kita izinkan kasih-Nya, kebenarannya menerangi kita, menyegarkan kita, membangun kita, itu akan mengusir yang seperti itu. Haleluya. Saya ada sukacita, saudara. Haleluya. Jadi dari sifat Allah seperti ini, kita baru bisa menafsirkan firman dengan benar, saudara. Kita baru bisa menafsirkan apa yang terjadi dalam hidup kita dengan benar. Sebab ada orang yang disesatkan pengertiannya. Jadi segala sesuatu yang baik dan buruk itu, oh itu Tuhan. Tidak. Tidak baik. Kalau saya dulu pernah minum obat tidur 85 biji, itu bukan tujuan Tuhan buat saya. Dia nggak mau saya mati loh. Ya kan, Dia nggak mau saya mati terpisah dari Dia. Amin. Makanya waktu saya coba bunuh diri kedua kali, Dia bilang, kenapa kamu menyakiti hatiku? Karena Allah mau saya mengalami Dia. Allah mengasihin saya. Allah mengasihi saudara. Apapun saat ini, ketahuilah yang tidak baik dalam hidup saudara, yang iblis pakai untuk mencuri, membunuh, merusakkan, itu bukan tujuan Allah untuk saudara. Makanya Dia tegur saya. Kenapa? Dia bicara langsung. Waktu saya udah siap mau minum mungkin berapa ratus obat. Saya udah siap tinggal minum. Dia sudah sedang menuju ke neraka. Gabung dengan si Lucifer. Dia pendusta. Tapi Allah menyetop saya. Kenapa? Saya percaya ada anak Tuhan yang berdoa. Ada anak Tuhan yang telah menyebarkan Injil. Sehingga doanya mereka Allah dengar. Itu membuka pintu untuk Allah berbicara sama saya. Dia berbicara langsung. Dia bilang, kenapa kamu menyakiti hati saya? Amin, saudara. Bukan tujuannya Allah untuk saudara mati sebelum waktunya. Untuk saudara hidup dengan rasa tertekan, susah terus,
kurang terus atau perselisihan, kekecewaan. Itu bukan tujuan Allah buat saudara. Dan kita lihat secara konsisten. Oke? Dari situ kita lihat secara konsisten. Amin, saudara. Jadi begini, saudara. Haleluya. Dari sejak dulu Allah menciptakan manusia. Karena dia nggak pernah berubah-ubah, tujuannya dia juga nggak pernah berubah. Jadi ingat, kita jangan menafsirkan Allah itu seperti kita. Kita yang diciptakan seperti dia, bukan dia seperti kita. Amin. Makanya Alkitab mengatakan firman, jalanku lebih tinggi dari jalanmu, ya kan, pikiranku lebih tinggi dari pikiranmu. Setelah itu dia bilang, maka firmanku. Jadi firman Allah adalah jembatannya Allah, jembatannya kita, jembatan yang Allah kasih untuk kita bisa mengerti pikirannya Allah. Kita bisa mengerti tujuannya dia. Ya kan, dulu waktu saya lahir baru banyak hal, karena saya tidak belajar dari sejak awal. Harusnya anak Tuhan itu begitu lahir baru diarahkan kepada nomor satu, kepada hubungan pribadi firman-Nya. Bukan langsung kepada gereja nomor satu, karena gereja itu persekutuan. Harusnya diarahkan kepada firman-Nya. Jadi haleluya, kemudian saya mulai baca firman, tapi banyak hal karena masih harus bertumbuh, kan kurang mengerti. Jadi kalau orang tidak mengerti, contohnya misalnya gini, ada air bah. Kalau seseorang tidak mengerti, ya kan, apa tujuannya Allah? Kenapa ada air bah? Nomor satu, tujuannya Allah untuk, balik dulu deh, balik dulu. Tujuannya Allah menciptakan manusia apa? Segambar dan serupa Dia, kan? Berarti untuk segambar dan serupa kasih, segambar dan serupa dengan kekudusan, kebenaran, terang. Makanya dulu kita nggak perlu baju manusia sebelum jatuh. Itu ada kemuliaan Allah yang terang menyelimuti manusia. Dan ini seperti Allah. Allah itu berotoritas, dia punya kuasa. Jadi manusia juga. Tapi sayangnya, haleluya, manusia sudah kehilangan itu. Tapi tujuan Allah tetap tidak berubah. Amin, saudara. Makanya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan dia, itu bukan dia. Itu bukan kehendak Tuhan. Setelah itu, kenapa ada air bah? Karena saudara harus tahu, di dunia ini bukan hanya ada Allah, bukan hanya ada Tuhan, kan? Ada iblis juga. Dan dia penipu. Amin, saudara. Dan dia berusaha selalu memisahkan manusia. Dia sudah berhasil. Pertama-tama ya, dia sudah berhasil memisahkan manusia dari Allah. Ya kan? Sehingga manusia kehilangan itu kemuliaan Allah. Sehingga manusia sekarang hidup, wah, susah sekali. Hidup hanya untuk bertahan, untuk bisa makan, untuk begini, harus bertempur terus. Nggak ada habis-habisnya. Karena udah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi puji Tuhan. Nah, jadi upaya iblis pertama berhasil, tapi Allah tujuannya nggak berubah. Sehingga iblis berusaha lagi. Ya kan? Karena Allah sudah kasih nubuatan. Dari keturunan Hawa nih akan meremukkan kepalamu. Jadi iblis berusaha. Ya kan? Tapi ingat, ya kan? Kabar baik. Ya kan, dia nggak pernah berhasil, saudara. Di dalam nama Yesus, saya berdoa, saudara, bahwa tujuan Allah di dalam hidup saudara digenapi dan tujuan iblis tidak akan berhasil, tidak akan pernah berhasil dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Saya hancurkan segala kuasa roh jahat yang mau mencuri, membunuh, mengikat saudara, menekan saudara. Saya hancurkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Saya lepaskan saudara dari jerat iblis, dari apapun yang iblis coba lakukan, tujuannya tidak akan pernah berhasil dalam hidup saudara, keluarga dan keturunan saudara, seluruh aspek hidup saudara, termasuk pelayanan, bisnis, dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Ya, jadi ingat, kemudian apa yang iblis coba lakukan, karena dia panik kan, dia coba mengutak-atik DNA manusia. Dia coba malaikat-malaikat yang sudah jatuh kawin mengawin dengan manusia, menghasilkan raksasa. Saudara silakan baca sendiri di kitab Kejadian. Ya kan, ini semua cuma 1 jam ya, jadi nggak mungkin saya akan kasih detail. Saya kasih, silakan saudara baca sendiri bagaimana manusia yang sudah jatuh. Ya kan, malaikat yang sudah jatuh kawin mengawin menghasilkan raksasa. Itu sebabnya kan di tanah Kanaan ada raksasa. Kenapa 10 pengintai bilang, waduh mereka ada anak raksasa, orang Amalek bahasa Indonesianya. Wah itu raksasa. Itu keturunannya siapa, saudara? Itu kawin mengawin. Kenapa iblis begitu? Karena kalau sudah kawin mengawin, keturunannya bukan lagi 100% manusia. Sedangkan untuk Allah menebus manusia,
harus dari keturunannya Hawa. Makanya iblis berusaha. Sekarang pun dia begitu. DNA manusia dikutak-atik. Orang dibikin bingung. Lah, saya laki apa perempuan ya? Itu dia utak-atik itu DNA manusia. Sehingga seumur hidup orang itu menderita terus. Karena dia bingung. Saya laki atau perempuan? Itu bukan tujuannya Tuhan. Amin. Jadi kemudian dari situ, nah Tuhan tahu, tapi manusia nggak ngerti tujuannya Allah. Manusia hanya taunya Tuhan marah, Tuhan marah, Tuhan marah sama dosa. Tuhan benar, Tuhan itu kudus, Tuhan itu benar. Sampai sekarang pun selama-lamanya dia tuh api yang menghanguskan loh. Dia akan selalu melalap habis dosa. Dia akan melalap habis apapun yang tidak kudus. Tapi dia juga kasih. Makanya tujuannya dia nggak berubah. Itu sebabnya dia harus, amin, dia sudah bekerja dan dia lebih hebat, jauh nggak bisa dibandingkan dengan Lucifer ya, dengan iblis. Sehingga dia sudah ada tujuan di mana ada satu keluarga yang 100% manusia, yang tidak ada tercemar dengan DNA-nya, ya kan, malaikat-malaikat roh jahat yang sudah jatuh. Makanya dikatakan Nuh mendapat kasih karunia. Kenapa Nuh dipilih? 8 orang aja. Karena dia tuh tidak ada campuran. Karena Tuhan sudah bernubuat. Tujuan Allah tidak berubah. Dari keturunannya Hawa, yaitu manusia, akan ada penebus. Amin. Makanya dia harus habiskan semua dengan air bah. Kenapa? Karena tujuannya dia adalah untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk menghancurkan manusia. Amin, saudara. Lebih daripada dosa, tujuannya iblis adalah memisahkan manusia dari Allah selama-lamanya. Tujuannya Allah adalah memenangkan, menyelamatkan manusia selama-lamanya dari kebinasaan kekal. Amin. Dan setelah itu gak berhasil lagi, dia coba apa? Sodom dan Gomora. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Karena kalau laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, gak ada keturunan, saudara. Dia berusaha, iblis itu bodoh. Iblis itu tidak setara sama Tuhan. Amin. Jadi gak usah dengar segala pengajaran yang meninggalkan kesan antikristus lebih hebat, iblis lebih besar. Tidak. Iblis itu tidak setara, dia cuma makhluk ciptaan. Dia tidak kreatif. Bohongnya itu-itu aja. Kita jangan sampai nggak tahu ya taktiknya dia. Tapi kita harus tahu, tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi dia coba Sodom dan Gomora. Ya kan? Supaya apa? Supaya kalau semuanya ya kan dicemarkan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, nggak ada lah penebus, nggak ada keturunan nanti. Iya toh? Tapi usaha dia nggak berhasil. Kenapa? Karena kemudian ada yang berseru, Tuhan dengar, dia harus kirim api, saudara. Dia harus kirim api. Allah tahu tujuannya iblis. Manusia kadang nggak ngerti, saudara. Ya kan? Manusia jadi takut karena tidak mengerti tujuannya Allah. Allah itu kasih. Apapun yang dia lakukan, tujuannya adalah mengasihin, melindungi, mengasihin, memulihkan, memberkatin. Dia tidak ada tujuan yang lain. Amin, saudara. Setelah itu kemudian apa yang terjadi? Ya kan? Abraham ada. Tapi setelah Abraham kemudian ada keturunannya 400 tahun lebih, ya kan, jadi budak. Ya itu nggak baik kan? Tapi itu bukan tujuannya Allah sampai lama begitu, saudara. Kenapa sampai lama? Karena nggak ada yang berseru. Selama 400 tahun itu tidak ada yang berseru, saudara. Jangan anggap remeh doamu. Allah mendengar doa saudara, apalagi saudara anak Tuhan. Allah mendengar doa saudara. Kenapa saya selamat hari ini? Kenapa saya jadi berkat buat orang? Ya kan, oleh anugerah Tuhan. Ya kan, banyak yang hidupnya dipengaruhin, jadi dirubahkan. Kenapa? Karena ada yang berdoa. Doa saudara sebagai imam dan raja sangat-sangat berkuasa. Mengubahkan nasib banyak orang, generasi. Kekuatan doamu adalah generasi. Dan itu bukan karena kehebatan kita, karena Yesus imam besar kita, kehebatan dan kesempurnaan dia. Makanya doa kita punya dampak generasi, dampak yang kekal, dampaknya hebat sekali, saudara. Karena kehebatan, kesempurnaan
imam besar kita. Makanya kita berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Karena yang menjawab doa kita tuh Allah melalui Yesus. Yang hebat itu Yesus, Allah kebesaran kasih-Nya. Amin. Haleluya. Kita balik lagi. Kenapa sampai 400 tahun? Allah nggak mau saudara lama-lama menderita karena kutukan. Ya kan, sakit lama-lama, susah lama-lama, masalah hutang nggak selesai-selesai. Jangan pernah percaya itu kehendak Tuhan. Jangan pernah percaya itu tujuan Tuhan mendidik kamu. Allah tidak mendidik kita melalui kutukan. Apakah saudara mendidik anak saudara begitu? Saudara kutuk anak saudara? Saudara kasih dia penyakit? Saudara nggak kasih makan? Saudara pukul sampai bak belur? Saudara dorong dari tangga? Saudara tabrak dia? Saudara tidak begitu kan? Jangan pernah mau terima kesaksian begitu. Doakan saja orang itu. Berarti orang itu tidak mengerti tujuannya Allah. Allah tidak pernah menggunakan kutukan untuk mendidik kita, mendisiplin kita. Ada disiplin Allah, saudara. Haleluya, ada. Waktu saya udah bosan di Jepang, saya mau pindah aja ke Amerika. Tuhan bilang, Bapak bilang, belum waktunya. Ya, udah bosan. Jepang kecil. Ini pergaulannya terbatas. Tidak, belum waktunya. Itu disiplin Allah begitu. Tapi saya kan gak menderita juga di Jepang kok. Saya malah makin diberkatin. Ini bang sabar. Tapi bukan hanya sabar. Ada tujuan dia. Dia mau saya terus meningkat. Dia bilang selesaikan dulu tugasmu. Kamu di situ pemimpin doa. Selesaikan dulu. Nanti gereja udah mapan. Kamu akan ada promosi. Nah itu disiplinnya dia. Tapi waktu itu saya diberkatin kok. Saya dilindungin. Amin. Jadi menderitanya karena kemauannya mau tapi puji Tuhan. Balik lagi. Makanya saudara baca Mazmur 34 yang sesuai, yang dikatakan waktu orang benar berseru, Allah dengar. Percaya Allah dengar karena saudara orang benar. Anyway, balik lagi. Ada setelah itu kemudian Allah membangkitkan Musa. Setelah itu dia, ya kan, dia udah tahu manusia. Manusia kadang nggak tahu. Sehingga manusia itu kemudian sombong. Dari kesombongan itu manusia, ya kan, seperti anak sulung dengan anak sulung yang mau dibenarkan karena perbuatannya. Sehingga manusia itu bilang, kalau engkau kasih kita peraturan, kita bisa kok. Kita bisa kasih aja. Ya kan? Dikasih hukum Taurat. Nah, tujuannya Tuhan memberi hukum Taurat bukan untuk menyelamatkan. Hukum Taurat itu tidak perlu iman. Yang penting tahu kayak peraturan aja. Nggak boleh nyuri ya. Ya kan? Mungkin hatinya kepengen, tapi karena nggak boleh, udahlah. Tidak curi, tapi hatinya. Dan standar yang benar hukum Taurat itu sebetulnya bukan hanya di luar. Yesus bawa standar hukum Taurat kepada yang sebenarnya. Kenapa tujuan hukum Taurat? Untuk menunjukkan kepada manusia, ya kan, bahwa kamu tuh tidak bisa menyelamatkan dirimu dari perbuatanmu sendiri. Hukum Taurat itu seperti kaca, saudara. Kita dikasih lihat kaca. Ini nih ada yang cemplang, orang bilang, yang nggak rata. Kasih lihat kan, ini nggak rata nih bedaknya. Ini ada tadi abis makan, ada yang kena kecap, ya kan? Hanya kasih lihat kita apa yang salah. Tapi hukum Taurat itu, dan kadang-kadang kita bisa, saya oke. Saya nggak begini dan begitu dari luar. Tapi hukum Taurat kaca ini tidak bisa menolong saya untuk bersihin muka saya, contohnya. Ya kan? Hukum Taurat itu hanya standar yang Allah berikan kepada manusia. Nih, kalau kamu bilang kamu bisa, ini standarnya. Bukan hanya dari luar. Dalam pun kalau kamu inginkan sesuatu, kamu udah berzina. Di dalam pun kalau kamu dendam, kamu udah bunuh. Itu standarnya Allah. Amin. Supaya kenapa? Ini tujuannya Allah. Kenapa masih harus dikasih hukum Taurat? Walaupun Abraham sempat percaya Allah dengan kasih karunia. Karena Abraham itu tidak beda sama Daud keturunannya. Abraham itu tidak di bawah hukum Taurat. Dan kita keturunan Abraham. Abraham itu dibenarkan karena dia percaya karena Allah yang baik. Dia percaya dia dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan dia. Silahkan baca Roma pasal 4.
Saya nggak bisa kasih, saya hanya nanti kasih ayatnya aja beberapa. Supaya dari sini saudara bisa lihat konsistensinya Allah dalam tujuannya dia. Ya kan? Tapi kenapa Abraham begitu? Kenapa keturunannya Daud kok ada hukum Taurat? Karena kalau tidak ada hukum Taurat, tidak ada pelanggaran. Ya kan? Allah tidak ada alasan untuk memberikan penebus. Amin, saudara. Hukum Taurat menyatakan kepada kita, membuat manusia sadar, seperti Ayub. Apapun yang sudah aku lakukan, aku udah berusaha begini dan begitu, aku gak bisa menyerah deh. Aku selalu ada rasa takut. Entar takut mengenai anak lah, entar takut mengenai inilah, entar itulah. Gak ada habis-habisnya. Ayub yang bilang, aku selalu dikuasai ketakutan. Dia setiap kali apa yang dia lakukan tuh dari rasa takut. Kenapa? Karena itu juga kenapa tujuannya Allah, kenapa ada cerita mengenai Ayub. Untuk menunjukkan manusia, jangan kamu pikir kamu oke karena kamu baik. Amin. Karena kebaikan kita, perbuatan baik kita, kalau kita belum lahir baru, itu seperti kain kotor. Udah dicemari bukan karena kita, karena dosanya Adam. Makanya Allah tunjukkan, tapi waktu Ayub mau merendahkan diri, Ayub mau dengar perkataan Elihu di pasal 33 Ayub ya, kitab Ayub pasal 33, Saudara bisa baca sendiri mengenai Elihu. Ya kan? Dia berkata benar mengenai Tuhan. Allah bilang, kamu harus persembahan korban kepada 3 temanmu yang salah. Karena mereka selalu bilang, kamu pasti masih kurang berbuat baik, masih kurang. Jadi terus-menerus aja berusaha. Makanya Tuhan bilang, aku marah sama mereka. Kenapa dia marah? Karena keadilannya Allah. Selalu Allah itu standarnya tidak bisa didiskon. Allah itu 100% benar, 100% kudus. Dia nggak akan bisa berubah. Makanya kalau orang mau berusaha dibenarkan perbuatannya dia sendiri, repot saudara. Itu Allah tuh api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan nanti kena. Karena hanya kebenaran Allah yang bisa tahan dengan api ujian, dengan api penghakiman dia. Hanya yang bisa tahan itu kebenarannya Allah. Dan itu ada di dalam Yesus. Itu ada Yesus. Yesus sudah kasih ke kita. Itu namanya anugerah kebenaran. Amin, saudara. Makanya kita harus tahu tujuannya Allah. Itu Allah marah tuh sama temannya. Iya, karena mereka mau. Kenapa Ayub jadi begitu? Kenapa Ayub sampai menderita? Allah bilang Ayub gak berkata yang salah. Kenapa? Karena memang keadilannya Allah yang menyebabkan Allah harus, ya kan, sampai anaknya mati, ya kan, ininya habis, keadalannya dia. Kenapa? Karena manusia hanya bisa dibenarkan oleh iman kepada kasih karunia dia. Jadi kalau ada yang coba-coba nih, mau dibenarkan di luar itu, kena api, kena api, hangus. Gak bisa tahan, karena kita udah ada cemar dari Adam. Itu Roma 5 ayat 19. Karena kesalahan satu orang, pelanggaran satu orang, semua orang jadi orang berdosa. Tapi karena ketaatan satu orang, Yesus Kristus, semua orang jadi orang benar. Semua orang berhak datang kepada Allah melalui Yesus. Semua orang berhak diselamatkan. Semua orang berhak ke surga sebetulnya. Tapi tidak setiap orang percaya ya. Anyway, balik lagi. Jadi kita harus tahu, Ayub, banyak yang salah menafsirkan mengenai Ayub. Kenapa? Biarpun baik, tapi tetap nanti Tuhan akan menguji kamu. Nanti kamu akan mengalami bencana gini-gini. Kamu masih percaya nggak? Itu bukan tujuannya begitu Allah. Itu bukannya tujuannya Allah. Kita aja yang tidak sempurna, tidak mau anak kita begitu. Amin. Saudara mau anak saudara mengalami kebakaran, ya kan, binasa. Saudara aja nggak mau. Apakah kita lebih baik dari Allah? Tidak kan? Itu bukannya tujuannya Allah. Kenapa ada di situ, di buku itu tujuannya Allah? Semua jadi kebaikan. Kenapa? Karena haleluya, di situ Elihu di pasal 33 mengatakan, kamu tuh nggak ada pengertian kamu yang salah, Ayub. Elihu bilang, kita kalau aja ada perantara di antara kita dengan Allah, ya kan? Yaitu dia bicara mengenai apa? Kita manusia perlu penebus. Kenapa ada hukum Taurat? Kita harus sadar, saya nggak bisa. Biarpun saya udah begini, mungkin saya nggak berzina, saya nggak nipu, tapi saya nggak damai. Ya kan? Karena damai itu waktu hati
hati nurani kita dikuduskan, haleluya, oleh darah Yesus. Dan kalau kita terus mau percaya, ya kan, dari Ibrani 9, bagaimana darah Yesus berbicara lebih baik daripada darah Habel yang menuntut pembalasan. Darah Yesus jauh lebih hebat dari persembahan, gak bisa dibandingkan dengan persembahan darah binatang. Apalagi darahnya akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia seperti Ayub. Dia gak bisa menyucikan dirinya dari perbuatan baik dia. Kita harus terus-menerus mau percaya kepada darah Yesus supaya kita terus ada damai. Sehingga kita terus-menerus melakukan hal-hal dari damai, dari iman, bukan dari ketakutan. Aduh, kalau saya nggak melakukan ini, saya kena hukuman. Aduh, saya udah cukup kayaknya berbuat ya. Aduh, kalau nggak, oh nanti lihat aja. Itu bukan begitu, saudara. Kita bisa ada damai dan kita bisa tahu karena darah Yesus. Jadi balik lagi, ya di situ Elihu mengatakan di pasal 33, ya kan, kalau ada perantara antara aku dengan Allah, ya kan, Allah memulihkan kebenaran manusia. Sehingga Allah, waktu kita terima Yesus, kita menerima kekudusannya Allah. Karena Yesus itu kekudusan kita. 1 Korintus 1:30. Dia tuh kebenarannya kita. Dia tuh penebusan kita. Itu sebabnya dia hikmat Allah buat kita. Makanya kita bisa menghampiri Allah sekarang. Roh Kudusnya bisa ada sama kita. Kita bisa datang pada Allah melalui Yesus. Dan kita bisa terus-menerus dengan keberanian oleh karena darahnya. Itu Ibrani 10 ayat 19. Jadi tujuan Allah tidak pernah berubah. Kenapa? Justru Allah mau, haleluya, Ayub bukan hanya rajin berbuat baik, tapi Ayub mengenal dia secara pribadi. Karena dia tahu, kalau dia diamkan saja itu Ayub, dia gak akan bisa ke Tuhan. Dia gak akan bisa kepada Allah. Perbuatan Allah Ayub tidak mengerti tujuannya Allah. Allah mengerti semuanya. Makanya percaya sama dia. Percaya, trust him. Dia yang sudah menciptakan kita. Dia yang mengasihi kita. Percaya kepada dia. Kalau ada saat-saat kita tidak mengerti, kita percaya. Trust, kita bersandar aja sama dia. Kita terus aja bertumbuh ya. Jadi balik lagi. Dari situ, karena kalau tidak ada pelanggaran kan tidak ada penebus. Ya kan, ada orang yang bilang, gak ada dosa. Kalau tidak ada dosa, untuk apa Yesus dihukum? Kenapa dia mengalami penderitaan yang begitu hebat? Kenapa dia harus disalib? Dia harus disiksa karena dosa saudara dan saya. Kenapa dia harus dipermalukan di hadapan orang, di hadapan umum? Dia nggak pakai baju, dipermalukan. Ya kan, dia ditinggalkan, dia mengalami hal yang tidak baik, dia mengalami yang paling hebat tuh mengalami hukumannya Allah. Kenapa? Karena ada pelanggaran. Iya kan? Karena ada orang yang tidak, agnostik itu orang yang tidak percaya ada dosa. Oh nggak apa-apa kok, semua manusia kan ada kelemahan. Nggak mengakuin karena iblis mau supaya manusia tuh ditipu dan tidak diselamatkan, tidak datang kepada Allah melalui Yesus, tidak ada keintiman. Supaya apa? Dia bisa kuasain, dia bisa curi, bunuh, rusakkan, hancurkan. Itu tujuannya iblis. Tapi puji Tuhan, tujuan Allah nggak berubah. Dari situ Allah bekerja juga salah satunya melalui Abraham. Waktu dia mempersembahkan Ishak. Ingat, ya kan? Allah nggak bisa melakukan hal-hal tanpa tujuannya. Allah tidak bisa digenapi tanpa kerjasama dengan manusia. Karena manusia diciptakan seperti Allah. Manusia itu nggak bisa dipaksa. Kenapa sampai lama sekali? Sampai berapa ribu tahun? Karena manusia nggak bisa dipaksa. Walaupun Allah punya tujuan yang baik. Dia bukan hanya niat, manusia tuh niat. Kalau Allah tuh tidak ya. Dia tuh tujuan, lebih daripada niat. Allah tuh kemauannya keras, tapi kemauan keras yang baik ya. Jadi haleluya, thank you Jesus. Dari situ dia bekerja dan Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Itu buka pintu untuk Allah mengirimkan putranya. Wow. Makanya dikatakan waktu kita menabur, termasuk keuangan hidup kita atau apapun, itu membukakan kasih karunia-Nya. Amin. Bukan hanya uang. Kalaupun kita menabur uang, kita bukan hanya menuai uang loh. Kita menuai kasih karunia-Nya. Silakan baca sendiri 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10. Amin. Saudara, apapun yang kita kembalikan, kita persembahkan kepada Dia, selalu Dia lipat gandakan.
selalu buka pintu untuk kasih karunia-Nya. Amin, saudara. Apalagi kalau saudara serahkan hidup saudara mau hidup buat Dia, itu persembahan yang paling luar biasa. Wow, kasih karunia-Nya 100 kali lipat berkat. Itu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu meninggalkan segala sesuatu, rumah, tanah, saudara laki-laki, saudara perempuan, kamu dapat 100 kali lipat untuk aku dan Injil. Amin, saudara. Saya pernah mengalami itu, saudara. Wow, luar biasa, itu dahsyat. Karena Allah itu kasih, ya. Jadi balik lagi, kita mengerti tujuannya Allah supaya saudara sadar apapun dalam hidup saudara, kalau itu tidak benar, itu bukan kehendak Tuhan. Jadi tujuannya Allah justru baik. Kenapa? Sehingga akhirnya Ayub sadar. Dia bilang apa? Selama ini aku cuma dengar dari orang, sekarang aku ngelihat Engkau. Wow, itu kerinduan Allah untuk Ayub mengalami perjumpaan ilahi pribadi dengan Allah. Makanya waktu perempuan yang sakit pendarahan itu, dia diam-diam, dia jamah jubahnya Yesus. Dia nggak mau Yesus tahu, dia nggak mau orang tahu, karena dia takut juga kalau sampai orang tahu. Waktu itu di bawah hukum Taurat, dia harusnya dilempari batu sampai mati, karena dia itu najis. Dia harusnya orang nggak boleh nyentuh dia, karena siapapun yang nyentuh dia jadi ikut najis. Tapi makanya dia diam-diam, dia dengan iman, dia percaya, dan dia ngomong, dia mengakuin, ya kan. Ingat, prinsip iman tuh selalu percaya dan memperkatakan. Dia diam-diam, dia jamah, dia nggak didoakan loh, saudara. Kuasa itu mengalir, tidak perlu didoakan loh. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kalau kita makin bertumbuh, kita percaya firman, kehendak Tuhan, sesuai tujuan Tuhan, itu bisa jadi, saudara. Jadi dia langsung merasa dirinya sembuh. Tapi Tuhan tidak puas. Nah, ini tujuan Tuhan selalu sama. Dia mau perempuan ini tahu dia dikasihin. Dia mau perempuan ini bukan hanya sembuh, tapi mengalami Allah sendiri. Perjumpaan ilahi sendiri. Itu kerinduan Allah bagi kita. Tujuan Allah menciptakan kita adalah bersekutu sama Dia secara pribadi, saudara. Allah itu Allah pribadi. Makanya Roh Kudus bukan hanya ada di gereja, walaupun gereja itu penting. Semua yang firman Tuhan katakan itu ada tempatnya sendiri. Ya kan, gereja itu penting, tapi Roh Kudus bukan hanya ada di gereja seperti di Perjanjian Lama dulu. Ya kan, Roh Kudus sekarang ada di dalam diri saudara dan saya loh, yang percaya kepada Yesus. Allah itu Allah pribadi. Kenapa Dia taruh di dalam kita? Kenapa bukan hanya di hamba Tuhan aja seperti dulu di Perjanjian Lama? Kenapa bukan hanya di gereja aja waktu kita nyembah? Roh Kudus ada terus sama kita, walaupun urapannya bisa naik turun. Karena Allah itu mau kita terus-menerus bersekutu, berkarya bersama Dia, bersekutu sama Dia, mengenal Dia secara pribadi. Makanya waktu itu Yesus bilang, siapa yang menjamah aku? Dia mau pastikan orang itu mengalami secara pribadi kasih Allah, melihat wajah Yesus. Saya nggak marah loh sama kamu, saya mengasihin kamu, saya seneng kamu sembuh. Makanya kemudian perempuan itu gemetar, tapi Yesus bilang, anakku, ya kan, imanmu menyelamatkan kamu. Amin. Sehingga ibu itu tenang karena dia tahu, aduh, saya nggak salah. Tuhan Tuhan oke, saya sembuh. Tuhan oke, saya beriman. Amin, saudara. Makanya saudara jangan mau, ya kan, hanya aktivitas gereja, puji Tuhan. Jangan hanya puas sampai di situ. Jangan cuma baca firman. Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Jamah aku Bapa, aku mau mengenal Engkau lebih. Saudara, itu sebabnya hidup kekal. Ya kan, saudara baca sendiri. Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal adalah apa? Hidup kekal adalah kamu berubah KTP dari KTP neraka jadi KTP surga. Jadi keturunannya iblis jadi bukan. Hidup kekal adalah mengenal Dia, walaupun itu benar ya. Itu bagian yang benar ya. Yesus bilang, inilah hidup kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan haleluya putranya yang Kau utus. Hidup kekal itu pengenalan, saudara. Berjalan dalam hidup kekal. Jangan puas hanya mau didoakan orang. Saudara sendiri datang sama Yesus. Saudara sendiri mau bersekutu. Jangan puas hanya datang sama Dia waktu saudara butuh. Lebih dari itu, Tuhan, aku mau kenal Engkau lebih. Amin, saudara. Haleluya. Saudara akan lebih lagi enjoy. Itu yang saya alami, saudara.
Saudara akan lebih lagi melihat dalam hidup saudara bagaimana Allah itu detail, rinci sekali dalam dia mengasihi kita. Dia tahu kita dan dia pastikan, nih aku kasih ini, aku begini. Dia mau pastikan saya terus hidup dengan kesalahan. Aku mengasihi engkau. Engkau berharga di mataku. Engkau penting buat aku. Wow. Jadi enjoy. Jadi nggak baca firman, aduh kalau nggak baca, wah seperti orang hutang, harus bayar hutang, kalau nggak rasa bersalah. Nah itu berarti orang itu tidak mengerti tujuannya Allah. Amin. Karena firmannya penebusan Yesus itu membangun kita, menolong kita untuk menerima warisan. Ya kan, firmannya itu menyegarkan kita. Jadi kalau kita approach menghampiri dengan sikap yang salah, kita tidak mengerti tujuannya Allah. Kenapa? Kita selalu dinasihatin. Saya juga sering bilang, ayo perhatikan firman, ayo baca dengan teliti, ayo perbarui pikiran. Itu kita harus tahu tujuannya dia, supaya apa? Kita bisa mengalami yang terbaik. Dan kita bisa mengalami peningkatan. Bukan hanya yang baik, tapi lebih baik, sangat baik, yang terbaik. Itu tujuannya, mengerti tujuannya Allah. Amin. Mengerti tujuannya Allah, kenapa kita ke gereja? Karena bagaimana kita sudah dikasihin, Alkitab mengatakan. Baiklah, kamu saling mengasihin. Jadi kita ke gereja jangan dengan sikap kita nggak mengerti tujuannya Allah. Kita ke gereja dengan sikap mementingkan diri sendiri. Yang penting saya ke gereja, saya dengar firman-Nya aja. Yang lain-lain saya nggak peduli. Nggak pernah mendoakan mereka, nggak peduli mereka saudara-saudara seiman lagi mengalami apa. Yang penting saya nggak ganggu yang lain. Nah itu nggak ngerti tujuannya Allah. Kenapa kita bersekutu? Untuk kita saling mengasihin, saling menguatkan, menegur. Ada orang yang nggak mau ditegur, kita doain aja. Yang belum mau ditegur, doakan saja supaya tahu jati dirinya. Haleluya. Jadi tujuannya Allah tetap sama. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Maka Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Amin, saudara. Makanya haleluya, kita harus tahu tujuannya Allah sehingga kita tidak salah menafsirkan kejadian-kejadian dalam hidup kita, juga menafsirkan firman. Campur nanti. Ya kan, karena tidak tahu. Sekarang dikatakan di Ibrani 8. Ya saudara silakan baca sendiri karena ini cuma 1 jam, ini udah hampir 1 jam, saya mau berhenti dulu ya. Haleluya. Dikatakan di situ persembahan darah binatang Allah itu tidak berkenan. Kenapa saudara? Ya kan, yang berdasarkan hukum Taurat. Kenapa Allah tidak berkenan? Karena itu tidak menjadikan manusia intim dengan Allah. Allah tidak bisa intim dekat dengan manusia. Amin saudara. Itu cuma dari jauh. Cuma beberapa orang aja. Cuma imam besar bisa masuk hadiratnya dia. Dan waktu masuk itu juga cuma setahun sekali saudara. Itu juga masuk dengan ketakutan. Jangan sampai salah. Karena begitu salah, ingat Allah api yang menghanguskan. Di mana ada dosa yang tidak ditutupi oleh darah Yesus, dia akan habis. Dia akan lalap itu. Karena hanya kebenaran kekudusan dia. Amin. Jadi imam besar cuma setahun sekali, itu pun dengan rasa takut. Amin. Tapi haleluya kita sekarang. Itu sebabnya Allah tidak berkenan kita sekarang. Kenapa ada Roh Kudus di dalam kita? Kenapa dia nggak pernah meninggalkan kita selamanya? Karena darah Yesus sudah menguduskan kita. Makanya dikatakan Tuhan Yesus sebagai anak manusia, dia bilang, aku mau melakukan kehendak-Mu Bapa. Ya kan? Sehingga melalui Yesus, melalui tabirnya, hari ini Jumat Agung, ya kan? Bagaimana kita ingat bagaimana Yesus disalib di dalam tubuhnya dia, dosa kita sudah diganjar, ya kan? Kekerasan hati, kebebalan kita, kebodohan kita sudah diganjar sepenuhnya di dalam tubuh Yesus, sehingga kita tidak perlu lagi menanggung ganjaran. Amin. Saudara dan saya, kita sudah jadi orang benar, kita bisa hidup bagi kebenaran. Amin, saudara. Kita adalah ciptaan baru. Amin, saudara. Haleluya. Itu sebabnya Allah tidak berkenan, karena Allah adalah Allah yang pribadi. Dia sudah mendekatkan diri sama saudara. Dikatakan di Efesus 2, ya kan, ayat 11 sampai seterusnya. Saudara bisa baca sendiri ya. Maaf ya, saya nggak langsung ke situ karena waktunya ini udah hampir 1 jam. Saya lihat banyak anak Tuhan pengertiannya keliru ya. Saya juga dulu pernah begitu, karena diajarinnya begitu. Oh dulu air bah, karena Allah marah.
Tapi semakin saya mengerti, oh begitu. Ya kan, semakin berakar dalam kasih dia, semakin damai, saudara. Wow, itu sebabnya Alkitab mengatakan kita sudah dijadikan dekat. Nah, kita baca aja deh, kita baca. Ini sebetulnya saya nggak rencana ke sini. Ada ayat yang lain, tapi saya percaya kita ikut aja tuntunan Tuhan. Efesus 2, saudara. Efesus 2. Kita langsung aja ke situ. Haleluya, thank you Jesus. Efesus 2. Dikatakan di sini, saya bacakan ya. Ayat 11. Inilah tujuan Allah. Dia mau saudara intim sama dia. Prioritaskan hubungan saudara dengan dia. Jangan puas hanya mau didoakan hamba Tuhan walaupun itu baik. Tuhan berikan hamba Tuhan evangelis apa untuk nolong kita, untuk pekerjaan pelayanan. Tapi keintiman kita tidak dibatasin. Saya bacakan ini supaya saudara lebih lagi mengerti tujuan Allah. Dia mengasihi saudara dengan luar biasa. Saya ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Dulu kita disebut sebagai orang-orang tak bersunat, ya kan? Yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Wow, kita dulu begitu, saudara. Makanya saya sempat mau mati. Saya nggak punya pengharapan. Buat apa hidup kalau susah terus? Ya, itu dulu kita dulu yang belum lahir baru, tanpa pengharapan, tanpa Allah, tidak punya warisan di dunia. Tapi sekarang ini Injil kabar baik. Amin. Injil kabar yang luar biasa baik. Sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh. Amin. Makanya kalau berdoa jangan pikir dia jauh. Allah, engkau tinggi di sana, saya di sini. Bapak bantu. Rubah pikiran kita. Kita nggak lagi seperti itu. Itu dulu kita anak yatim, masih terpisah. Kita minta Tuhan, Bapak tolong. Tapi sekarang kita nggak seperti itu. Ya kan? Sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Ingat, bukan lagu yang bikin kita dekat, itu ekspresi. Lagu itu ekspresi saya setiap hari nyanyi, saudara. Saya setiap hari memuji dia. Tapi bukan supaya dia dekat. Saya mau menikmati kedekatan saya sama dia. Saya mau jiwa saya dijamah, pikiran saya dijamah karena dia sudah dekat sama saya. Bukan untuk mendekatkan diri saya. Itu beda, saudara. Karena dia sudah menjadi dekat. Saudara sudah jadi dekat. Saudara nggak jauh. Ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Ada Roh Allah di dalam diri saudara. Saudara sudah dijadikan dekat. Makanya jangan kita rubah pikiran kita. Saya hanya dekat waktu saya di gereja, waktu saya merasakan ada dia. Kalau udah saya jauh lagi. Itu dibaharuin ya. Kita izinkan firman-Nya mengubahkan kita. Ini kabar baik. Amin, haleluya. Dan Roh Kudus tidak keluar masuk. Roh Kudus ada terus selamanya loh. Roh kebenaran, penghibur, penolong, terus ada di dalam diri saudara. Saudara berasa nggak merasa, ketahuilah. Sama aja, saudara juga nggak selalu lihat iblis kan? Betul kan? Nggak selalu, kan ada orang, waduh di situ ada roh jahat. Saya bilang, iblis ada di mana-mana kok. Biarpun kita nggak ngelihat, dia kan ada. Betul kan? Dia ada kan? Kita nggak usah takut kan? Kadang-kadang orang takut karena dia mungkin muncul. Tapi muncul nggak muncul dia ada kok. Kita tahu, kita nggak usah takut. Tapi Roh Kudus juga ada. Amin, saudara. Kamu sudah menjadi dekat oleh apa? Karena kamu begini dan begitu. Tidak. Oleh darah Kristus. Saudara sudah dijadi dekat oleh darah Kristus. Itu sebabnya Yesus sudah disalib, sudah menderita habis-habisan. Dia katakan sudah selesai. Kenapa? Supaya saudara dijadikan dekat. Saudara sudah dekat oleh darahnya. Jadi tidak perlu begini gitu supaya dekat. Tapi saudara percaya, saudara kasih respon. Mendeklarasi, saudara mengakui firman. Kita menyembah dia, memuji dia. Karena kita percaya kita sudah dekat. Bukan untuk dekat. Kita nggak ke gereja supaya dekat. Kita ke gereja karena kita sudah dekat. Kita mau
ya kan, melakukan apa yang dia ngomong, karena kita tahu dia mengasihi kita, dia yang paling bisa dipercaya. Kita mau bersekutu, kita mau peduli dengan saudara-saudara kita. Kita mau diam-diam doakan, apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Itu berkenan kepada Tuhan. Bukan supaya kita jadi dekat, tapi waktu kita kasih respon, kita akan lebih mengalami kedekatan itu. Itu menjadi lebih nyata. Karena kita kasih respon. Kenapa saudara selamat? Karena saudara kasih respon kan. Saudara percaya, saudara ngomong. Makanya kasih respon. Amin, saudara baca ini ulang-ulang oleh darah Kristus. Kita sudah jadi dekat oleh darah Kristus. Oleh darah Kristus. Saya dulu pernah heran di gereja ya. Saya perhatikan, kenapa sih di gereja itu nyanyi lagu ulang. Sudah sampai 5 kali. Nggak merasa hadirat Tuhan. Nggak ada hadirat Tuhan. Kenapa saudara? Ini kan. Harusnya kan nggak begitu, ya kan? Karena mau mengalami hadirat Tuhan bukan dari kebenaran firman. Mau menyembah dia bukan melalui kebenaran, nggak bisa. Kita harus menghampiri. Makanya orang tuh mau masuk hadirat dia tuh seperti sistem di perjanjian lama. Saya begini gitu supaya deket. Saya begini gitu. Hei, nggak usah. Allah sudah selesaikan kok. Dia sudah menjadikan dirinya dekat. Kita dari kebenaran dia. Kasih respon aja. Terima kasih. Makanya saya bilang sama WL saya, jangan lupa ingatkan darah Yesus ya. Karena kita jangan, kemudian ada orang ke gereja misalnya, aduh saya udah baru tadi berantem, aduh saya gak layak. Nah loh, jadi gak bisa masuk hadirat Tuhan karena saya belum layak. Loh, percaya aja. Tuhan, saya udah salah, tadi ribut, tapi saya bersyukur karena darah Yesus saya dikuduskan. Terima kasih, saya gak lagi dihukum. Terima kasih oleh karena darah Yesus saya sudah dijadikan dekat. Sekarang saya mau bersyukur, saya mau mengalami hadirat-Mu. Saya mau enjoy hadirat-Mu bersama saudara-saudara seiman. Saudara, hadirat Tuhan akan lebih dinyatakan. Amin. Tapi kalau datang ya kan dengan hati yang campur aduk, ya kan dengan ini nggak ada kesatuan. Makanya saya bilang jangan ke gereja hanya cuma fisik. Saya bilang jangan kamu hadir di gereja, ya kan? Hanya fisik aja, karena kita urusan sama Tuhan, urusan roh, urusan hati. Hati kita harus terlibat. Iman kita harus terlibat. Karena kita hanya bisa menghampiri dia. Ya kan? Melalui roh, hati, dan kebenaran. Dan kebenaran itu bicara juga mengenai iman. Saudara praktikkan ini ya, sendiri juga gitu. Kalau saudara baca ini, saudara menyembah sendiri, saudara akan merasakan. Ya kan? Saya sering, ya kan? Tahu ini memberkatin saya sekali, so ini merubahkan saya. Amin. Sehingga kita nggak struggle, kita nggak susah, karena dia yang sudah mengatasi yang susah buat kita oleh darah Yesus. Ingat dia disalib untuk saya. Saudara ambil itu pribadi, percaya itu pribadi. Terima kasih. Saat saudara lihat salib, Tuhan terima kasih. Harusnya saya dulu yang disalib, saya yang harusnya disalib, saya yang harusnya disiksa oleh dosa-dosa saya. Tapi saya bersyukur, Yesus itu saya sudah mati. Manusia lama saya yang pencemooh, yang bebal, yang bodoh, yang keras hati, yang pemarah, yang apa itu sudah dihakimin. Itu sudah mati bersama Yesus. Amin. Bersyukur, terima kasih. Sekarang saya ciptaan baru, saya dikasihin, saya sudah dijadikan dekat oleh darah Yesus. Bukan karena jeripaya saya, walaupun kita melayani, kita rajin doa, kita suka bantu orang, tapi bukan karena itu saya bersyukur. Bukan karena jeripaya saya, tapi karena darah Yesus. Terima kasih ya Bapak. Wow, saya ngomong ini saya ada damai, saudara. Saya akan ada damai. Itulah tujuan Allah memberikan Yesus buat saudara. Amin, saudara. Dan karena dia adalah Allah yang berkuasa, dia ada kerajaan, Yesus adalah raja di atas raja, kita perlu tunduk, kita perlu giat untuk yang kita bertekun supaya kita memerintah, bukan supaya kita diterima, bukan supaya kita jadi anak dia, tidak, supaya kita memerintah. Amin, saudara. Ya, saya selesaikan dulu ya. Karena dialah, ayat 14, karena dialah siapa? Yesus, damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, ya, dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia di atas salib, ia telah membatalkan ya, di dalam nama Yesus
sebagai hamba Tuhan. Ya kan, kita nggak perlu lagi bawa hukum Taurat. Dikatakan di sini, ia telah membatalkan. Kenapa? Hukum Taurat nggak bisa dibatalkan. Karena dia sudah mengenapi. Yesus sudah mengenapi, itu Roma 10 ayat 4. Supaya kebenaran bisa diperoleh manusia. Amin. Kenapa bisa dibatalkan? Karena sudah nggak berlaku, karena sudah digenapin. Udah selesai, udah di end. Amin. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Karena dia sudah mengenapi, dia sudah bayar tuntutan hukum Taurat. Amin, saudara. Haleluya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Haleluya, damai sejahtera, saudara. Roma 5 ayat 1, saudara bukan hanya hidup dalam damai sejahtera, saudara punya damai sejahtera dengan Allah selama-lamanya loh ya. Oleh iman, percaya terus oleh iman melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya kan? Haleluya. Mengadakan damai sejahtera dengan Allah yang adalah hakim, yang adalah kudus, yang adalah kasih, yang adalah benar. Amin. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruannya pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, yang kita dulu jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang tanda kutip dekat. Karena orang Israel lebih dekat dulu sama kita daripada kita. Karena mereka dulu kan ada hubungan sama Allah. Kita sama sekali nggak ada. Amin. Tapi sekarang Israel atau bukan Israel jadi satu tubuh melalui Yesus. Kita sekarang sangat dekat. Dia sudah ada di dalam kita. Haleluya. Kita hanya kasih respon. Amin, saudara. Haleluya. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh berjalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Haleluya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dulu, yang mereka sudah persiapkan buat kita ya, untuk supaya Yesus datang dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin. Saudara baca aja. Saya selesaikan aja. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin, saudara. Haleluya. Jadi hari ini kalau saudara dapat di WA ya gambar Yesus salib, saudara ingat tujuan Allah supaya saudara sudah dijadikan dekat. Dia mau intim sama saudara. Dia mau saudara mengenal dia secara pribadi. Dulu waktu anak saya kecil pernah saya harus pakai pengasuh karena saya sibuk. Waktu dia masih umur 2 atau 3 tahun, anak saya lucu sekali saudara. Imut-imut orang bilang. Dan waktu itu pernah sekali waktu saya mau sama dia, anak saya nggak mau saudara. Anak saya lebih memilih pengasuh. Saya waktu itu nggak senang. Nggak boleh, dia tuh anak saya, masa lebih mau kepada pengasuh sama saya? Itu juga seperti orang yang hubungannya hanya kaku. Yang benar saya nggak salah. Yang penting saya melakukan kewajiban saya ke gereja, saya kasih perpuluhan, ya kan, saya begini gitu. Yang penting udah cukup. Tapi tidak ada keintiman, ya kan? Allah mau saudara intim. Saya juga itu, saya nggak senang loh. Itu anak saya, kenapa dia lebih mau kepada pengasuh? Saya berdoa, Tuhan nggak boleh ini. Tuhan bilang gini, kamu harus lebih banyak senyum. Karena saya orangnya serius, jadi muka saya serius. Anak saya suka perhatikan muka saya, mukanya mami. Mami marah ya, padahal saya nggak marah. Gitu juga kalau kita hanya fokus sama Allah sebagai Allah itu kudus, Allah itu benar, Allah itu akan menghukum dosa. Kalau kita hanya fokus ke situ, kita nggak tahu tujuan dia. Nanti kita jadi hubungan kita jadi nggak mau dekat. Kita nggak mau dekat, kita takut sama Roh Kudus. Nggak pernah mau bicara sama Roh Kudus. Habis nggak boleh salah. Kalau salah nih, nah itu bukan tujuan Allah. Itu bukan kehendak Allah. Kita jangan menghampiri dia dengan keliru. Saya memang serius, tapi saya mau ngasih anak saya loh. Tapi saya bukan Tuhan ya. Jadi saya harus ingat pasang senyum. Makanya saya suka senyum, karena saya ngomong hal yang serius. Ini bisa mengubahkan hidup saudara.
Saudara mengenal dia dengan benar, saudara intim sama dia. Kadang-kadang kita nggak doa, saudara. Tuhan kasih tahu loh. Waktu mau kebakaran, mau bencana hebat loh, saudara. Tuhan kasih tahu, Tuhan kirimkan malaikatnya. Berapa kali saya mengalami. Saya nggak suka cerita mengenai soal perjumpaan saya dengan malaikat. Karena saya itu bukan yang penting. Yang penting saudara juga bisa mengalami kasih Allah. Ya kan, dia melindungi saya luar biasa. Saya sampai, aduh Tuhan terima kasih. Kalau nggak saya udah mati, saudara. Udah lama mati. Karena dia benar-benar Allah kita tuh baik, saudara. Mengenal dia sepenuhnya. Amin. Ada keadilan dia. Kita mau ditegur, kita mau dinasihatin. Jangan lihat diri saudara, manusia lama saudara. Jangan suka mengakuin saya pemarah, itu udah lewat. Ingat waktu lihat salib. Saya dulu yang sifatnya tidak baik itu sudah disalibkan. Amin, saudara. Saya sudah dekat sama dia. Saya ciptaan baru. Saudara nanti bisa baca dari Efesus 4 bagaimana kita disuruh pakaikan Kristus. Yang haleluya, kamu dibaharui dalam roh pikiranmu supaya kamu pakai Kristus yang diciptakan di dalam kekudusan dan kebenaran. Amin, saudara. Saudara akan kita perjamuan ya. Setelah itu saya doakan saudara untuk mengalami lebih lagi keintiman dengan dia ya. Atau saya doakan dulu deh. Bapa, di dalam nama Yesus saya doakan Bapa untuk setiap yang mendengarkan ini supaya ada kerinduan untuk mau lebih terbuka, untuk mau memperhatikan firman-Mu, untuk mau membiarkan firman-Mu bekerja dan mengubahkan segala sesuatu yang ada unsur takut, penghukuman, penolakan, supaya itu lebih lagi dihapuskan dari kami semua dan kami boleh mengalami keintiman yang lebih lagi dengan Engkau Aba. Karena Engkau yang telah memberikan Yesus sebagai pendamaian. Yesus yang telah mati, yang tidak berdosa, tapi telah dijadikan dosa. Sehingga kami sudah dijadikan dekat, sudah dijadikan kebenaran-Mu Bapa. Di dalam Kristus kami bisa setiap waktu menikmatin keintiman dengan Engkau. Engkau baik, Engkau mulia, Engkau terang, Engkau kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Dan saya mau kutuk segala ajaran tradisi agamawi yang membuat firman Tuhan hilang kuasanya, segala rencana iblis, tujuan iblis yang mau memisahkan kami lagi dari keintiman dengan Bapa dan Yesus. Kami kutuk itu, biar itu dicabut dari kami semua dalam nama Yesus. Kasih karunia lebih lagi bekerja dalam hidup kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, saya sudahi dulu.